hidup ini absurd. Absurd itu tidak jelas, tidak ada makna pasti, tidak ada apa yang kita sebut ketegasan makna, kejernihan makna. Yang kita anggap baik bisa saja buruk, yang kita anggap buruk bisa saja ternyata bermanfaat untuk orang lain. Kita mati-matian melakukan yang baik, hasilnya ternyata buruk. Atau ada orang melakukan kejahatan tapi kok efeknya malah positif bagi orang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang filosof yang namanya Fyodor Dostoyevsky. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama ini, khususnya yang suka dengan sastra, suka dengan novel-novel. Baik, beliau ini filosof, novelis dari Rusia. Pengaruhnya luar biasa dalam tradisi filsafat eksistensialisme. Banyak filosof-filosof besar, khususnya para filosof eksistensialis yang terpengaruh oleh beliau ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar Nietzsche, Freud, Kafka, dan lain-lain. Ya, ini orang-orang yang banyak dipengaruhi oleh Dostoyevsky ini. Jadi beliau ini tulisan-tulisannya bentuknya ya novel-novel, cerita-cerita pendek. Tapi di balik novel dan cerita-cerita yang beliau angkat, di situ banyak sekali gagasan-gagasan, khususnya gagasan-gagasan yang kita kenal sebagai ciri berpikir yang eksistensialis. Nah, beliau ini kelahiran tahun 1821. Nanti beliau meninggal tahun 1881. Jadi beliau hidup sekitar 60 tahun. Jadi beliau hidup di era Rusia abad 19. Masih kuat unsur feodalismenya. Nah, nanti di situ beliau banyak nulis novel yang isinya kritik-kritik. Ada beberapa novelnya yang terkenal sekali, mungkin malam hari ini kita rujukannya beberapa novel ini. Ini zaman saya mahasiswa dulu ada beberapa yang saya suka. Misalnya ada yang judulnya Crime and Punishment atau Kejahatan dan Hukuman. Kemudian Catatan dari Bawah Tanah, Notes from Underground. Ada yang Brother Karamazov, ada The Idiot, dan lain-lainnya. Nanti malam hari ini coba kita eksplorasi sedikit-sedikit. Kita fokus pada gagasan eksistensial apa sih yang ingin disampaikan oleh Dostoyevsky ini. Jadi sepanjang karir kepenulisan beliau tidak lebih sekitar 12 novel, kemudian dan berbagai cerpen serta tulisan-tulisan cerita yang lain. Jadi beliau ini dari keluarga biasa sebenarnya. Beliau anak kedua dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah Mikhail Dostoyevsky, ibunya Maria Dostoyevsky. Dia sebenarnya keluarga biasa seperti saya jelaskan tadi, bahkan cenderung dari keluarga miskin. Tapi orang tuanya ini aktif sejak kecil memperkenalkan Dostoyevsky dengan berbagai bacaan-bacaan literatur-literatur sastra. Nanti ibunya meninggal karena sakit TBC. Ayahnya meninggal, ada yang bilang ayahnya ini meninggal karena sakit stroke. Ada yang bilang ayahnya meninggal karena dibunuh orang. Tapi meninggalnya orang tuanya ini meninggalkan kesan tersendiri dalam diri seorang Dostoyevsky. Nanti
dia kemudian masuk ke akademi militer. Meskipun beliau sendiri merasa tidak terlalu cocok sih bidang militer ini. Dia lebih suka bidang menggambar, bidang arsitektur, dan juga tulis-menulis. Tapi ya, dia tetap lanjut sampai nanti lulus dan berkarir di dunia militer. Tapi kemudian beliau mencoba menulis, dan novel pertamanya yang judulnya Poor Folk itu terbit dan sukses. Nah, begitu novelnya yang pertama ini terbit dan sukses, dia merasa mungkin bidangku bidang sastra, bukan bidang militer. Akhirnya beliau mundur dari militer dan serius menggeluti sastra, meskipun nanti novelnya yang kedua tidak terlalu booming, yang judulnya The Double. Nah, ini titik balik kehidupannya terjadi ketika dia bergabung dengan satu komunitas diskusi intelektual namanya Petraszewski. Petraszewski ini didirikan oleh Mikhail Petraszewski. Ini ya kelompok diskusi sastra, kelompok diskusi intelektual yang isinya kritik-kritik tuntutan untuk melakukan reformasi sosial di Rusia. Ya tentu saja kelompok seperti ini kan rentan. Pada akhirnya semua ya anggota kelompok Petraszewski ini ditangkap oleh pemerintah. Dan semua saat itu diputuskan dihukum mati. Tapi Dostoyevsky ini mungkin nasibnya baik ya, mungkin ada takdir lain yang menunggu beliau. Jadi waktu pelaksanaan eksekusi, jadi waktu sudah beberapa temannya sudah diurut satu-satu, sudah dieksekusi, giliran Dostoyevsky ini ceritanya urutan ke-6 yang mau dieksekusi. Tapi pas dia mau dieksekusi, tiba-tiba utusan dari pemerintah datang, ada perubahan hukuman yang semula hukuman mati diubah menjadi hukuman buang. Jadi selamat akhirnya Dostoyevsky ini. Dan akhirnya beliau dipenjara di Siberia. Sebenarnya berat juga penjara di Siberia itu. Kabarnya Dostoyevsky itu di sana sampai kurus kering, mendapat banyak sekali penyakit berat, termasuk penyakit bawaan. Jadi Dostoyevsky ini punya penyakit bawaan epilepsi. Nah, ini masa-masa paling berat ini di penjara Siberia itu. Nanti dari situ nanti lahir salah satu novel beliau yang judulnya Catatan dari Rumah Mayat atau Notes from the House of the Dead. Ini juga novel yang booming, karya Dostoyevsky. Nah, setelah bebas dari penjara Siberia, dia kemudian kembali masuk ke korps tentara karena dia dipaksa untuk mengabdi, karena beliau punya basic pendidikan militer. Dan nanti kemudian beliau bisa kembali lagi ke Rusia. Meskipun beliau ini ceritanya nanti di babak terakhir hidupnya ini miskin. Karya-karyanya luar biasa di era ini, tapi secara umum beliau ini hidupnya miskin. Bahkan ceritanya sampai menggadaikan barang-barang di rumah, baju-bajunya. Beliau juga sakit-sakitan, dan yang lebih parah lagi, kabarnya beliau ini suka judi. Jadi hartanya habis, bahkan anak pertama beliau kabarnya meninggal karena sakit paru-paru. Nah, ini saya tiba-tiba dongeng ini tadi ya teman-teman tentang Dostoyevsky. Tapi semoga teman-teman bisa menangkap ya dari sekilas cerita ini kepahitan-kepahitan hidup seorang Dostoyevsky. Dari sejak ditinggal mati dua orang tuanya, ada yang TBC ibunya, ayahnya kabarnya juga dibunuh.
Kemudian beliau sampai di penjara sengsara di Siberia. Nanti sepulangnya dari penjara juga sakit-sakitan, miskin, sampai anaknya meninggal dan lain sebagainya. Ini pengalaman-pengalaman pahit yang berharga yang turut membentuk pikiran-pikiran seorang Dostoyevsky. Baik, yo detailnya teman-teman bisa nyari ya. Novel-novel beliau banyak. Pengaruh beliau juga luar biasa. Nah, malam hari ini kita belajar sebentar. Tentu saja kita mengambil gagasan-gagasan Dostoyevsky ini dari novel-novel beliau. Ada beberapa nanti yang banyak kita ambil malam ini. Yang pertama tentu saja novel eksistensialis pertama dalam tradisi filsafat yang judulnya Notes from Underground. Jadi Notes from Underground ini ya terjemahannya catatan dari bawah tanah. Novel ini menceritakan seorang pegawai negeri umur 40 tahun, tapi tidak disebut namanya di situ, ya pokoknya dia menyebutnya underground man, orang yang ada di bawah tanah. Jadi dia ini berhenti dari tugasnya jadi PNS, terus tinggal di satu flat di bawah tanah, di pinggiran kota Saint Petersburg. Nah, kemudian di situ banyak diceritakan pergumulan-pergumulan pikirannya. Jadi isinya pemikiran-pemikiran dia yang sedang ada di bawah tanah. Banyak juga kritik-kritik di situ tentang manusia modern. Tentang bagaimana dia sinis terhadap kehidupan manusia saat itu. Nah, ini Notes from Underground. Nanti ada lagi mungkin malam hari ini kita ambil dari yang sangat terkenal juga, judulnya Crime and Punishment, Kejahatan dan Hukuman. Ini cerita tentang seorang anak muda miskin namanya Raskolnikov. Raskolnikov ini anak muda yang miskin yang terpaksa melakukan pembunuhan pada seorang rentenir, yaitu namanya Alyona Ivanova. Ini orang tua yang rentenir yang suka meres orang. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, akhirnya Raskolnikov ini membunuh perempuan ini. Tapi kemudian dia jadi gelisah, mikir panjang tentang pembunuhan yang dilakukannya. Dia diombang-ambing antara rasa bersalah dan pembenaran terhadap apa yang dia lakukan demi perubahan di tengah masyarakat. Nah, ini seperti novel tapi isinya banyak renungan-renungan. Di Crime and Punishment ini kita diajak berpikir misalnya tentang apa sih yang membolehkan seseorang membunuh orang lain. Apa yang ada di pikiran orang-orang yang membunuh orang lain itu. Kita itu kan sering mensimplifikasi kalau ada orang bunuh orang itu berarti dia pikirannya jahat, dia sedang gelap. Nah, novel ini itu menjelaskan lebih detail, tidak sesederhana itu. Pikiran apa sih yang ada di benak orang yang kita sebut penjahat itu. Kemudian gimana kalau ada orang bunuh untuk membela dirinya. Kalau ada orang membunuh dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang membentuk dunia lebih baik. Misalnya kan manusia sering melakukan pembunuhan-pembunuhan dengan harapan mewujudkan idealismenya sehingga dunia ini lebih baik versi dia. Nah, pemikiran dan pergumulan semacam ini nanti banyak kita temukan dalam Crime and Punishment. Bisa juga nanti kita ambil dari novelnya Lang Yain yang tidak kalah terkenal, yang judulnya Brother Karamazov. Ini terjemahannya Karamazov bersaudara. Ini cerita tentang satu keluarga.
Ada seorang ayah namanya Fyodor Karamazov. Ini orang tua yang unik, agak bajingan. Nggak tahu ya basa anune apa bajingan itu. Tapi dia ini punya 2 istri. Nah, dia seorang tuan tanah. Nah, ya 2 istrinya meninggal. Nah, dari 2 istri ini dia punya 3 anak. Yang pertama namanya Dimitri, yang kedua namanya Ivan, yang ketiga namanya Alyosha Fyodorovich. Ini 3 orang anak, tapi 3 orang anak ini dengan karakternya sendiri-sendiri. Dan ada satu lagi pelayan namanya Smerdyakov, kalau saya tidak salah ingat. Nah, pelayan ini sebenarnya ya anaknya Karamazov sendiri, tapi dia anak haram. Hasil selingkuhannya Karamazov dengan tunawisma yang ada di sekitar rumahnya. Namanya Smerdyakov. Nah, anaknya yang namanya Dimitri itu jadi prajurit. Nanti dia simbol ambisi, hawa nafsu, sensualitas. Sementara anaknya yang namanya Ivan dari Karamazov ini simbol intelektual. Dia ini bahkan ateis. Nah, profesinya sebagai filosof, penulis dia. Nah, yang ketiga Alyosha. Kalau Alyosha ini calon pastor. Jadi dia simbol dari spiritualitas, simbol keimanan. Bisa dibayangkan ya 3 anak dengan orientasi yang berbeda. Meskipun nanti ya nasibnya tidak sama 3 anak ini. Kalau yang Dimitri nanti karena dia militer, ambisius, pada akhirnya dia dihukum, dibuang ke Siberia. Kemudian anaknya yang filosof, yang penulis, yang intelek itu mungkin terlalu banyak mikir, pada akhirnya mengalami halusinasi-halusinasi seperti orang gila. Kemudian yang ketiga tadi yang calon pastor, yaitu Alyosha, ini satu-satunya yang sampai terakhir stabil dia. Mungkin karena dia punya sandaran keimanan. Itu maunya Dostoyevsky mungkin ke sana. Jangan lupa Dostoyevsky ini eksistensialis tapi bisa digolongkan religius. Karena sejak kecil beliau juga sudah mendapat didikan agama yang kuat dari orang tuanya. Jadi eksistensialis tapi yang beriman, percaya pada Tuhan. Nanti ada gagasan-gagasan beliau yang menunjukkan itu. Termasuk di novel-novelnya. Kalau di Brother Karamazov ini ya diwakili oleh Alyosha ini. Nah, ya meskipun keluarga Karamazov nanti hancur. Ini antara lain karena upayanya anak haram tadi, Smerdyakov, yang dia memang sengaja masuk ke keluarga itu ingin balas dendam. Nah, itu gambaran ya beberapa novel-novel. Termasuk mungkin malam hari ini kita bisa mengambil juga dari The Idiot. Orang idiot ini menarik, ini cerita tentang seorang pangeran namanya Pangeran Miskin yang kembali lagi ke Rusia saat dia berusia 26 tahun. Tapi pangeran ini lugu, pangeran ini lurus, dia tidak terobsesi dengan uang, kekuasaan, penaklukan, dan lain sebagainya. Sehingga cara berpikirnya cenderung tidak sama dengan orang lain. Makanya dia disebut idiot. Karena yang lain semuanya nguber-nguber uang, ingin kekuasaan, dia malah ingin menyebarkan cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya. Jadi di tengah orang-orang yang tidak waras, dia yang paling waras, tapi sebagai akibatnya dia justru yang dianggap yang idiot. Nah, itu ada di novel Idiot. Atau ada lagi novel yang judulnya Demons. Demons itu setan. Ini cerita pembunuhan
Ivan Ivanov, seorang anggota pembalasan rakyat di Rusia. Jadi berangkat dari kisah pembunuhan ini, terus Dostoyevsky nulis novel yang judulnya Demons. Baik, itu ya gambaran umumnya tentang karya-karya Dostoyevsky. Ya masih banyak yang lain. Teman-teman bisa nyari, sebagian besar bisa diambil free secara online meskipun versi bahasa Inggrisnya. Yang versi Indonesianya juga sudah banyak yang diterjemahkan. Teman-teman yang suka karya-karya sastra pastinya mungkin sudah ada yang 1-2 pernah membaca novel-novelnya Dostoyevsky ini. Yang itu berpengaruh besar dalam tradisi berpikir eksistensialis di dunia filsafat. Baik, kita mulai menjelajah ya pelan-pelan. Saya tidak tahu nanti sampai di mana malam hari ini. Yang penting kan yang menghentikan kita nanti waktu ya. Karena isi dari novelnya Dostoyevsky ini bisa luas dan kaya sekali. Malam hari ini kita lebih fokus pada gagasan-gagasan eksistensialismenya. Nah, yang pertama mungkin begini. Beliau nulis novel itu, genre sastra yang dia ambil itu mungkin bisa disebut jenis yang realis dan eksistensialis. Ya, makanya dia menginspirasi lahirnya paham eksistensialisme. Realis itu membicarakan tentang hidup dan kehidupan ini secara nyata apa adanya. Tidak didramatisir, tidak dilebih-lebihkan, ya dipotret kenyataan apa adanya. Baik kenyataan lahiriah yang kelihatan maupun kenyataan batin tokoh-tokohnya. Jadi kalau teman-teman membaca novel-novelnya Dostoyevsky itu kelihatan nanti tidak ada orang itu yang sempurna, baik hati 100%, atau orang yang jahat total, yang sama sekali perbuatannya 100% kegelapan. Orang itu selalu saja, ada baiknya, ada buruknya. Tidak ada orang yang benar-benar baik hati, sempurna. Kalau kita membaca banyak novel, banyak cerita, apalagi yang jenis-jenis superhero dan lain itu kan selalu orang itu perfect. Mungkin novel-novel religi kan juga begitu. Orang itu digambarkan perfect sekali, baik 100%, tidak ada buruknya. Nah, kalau gayanya Dostoyevsky tidak. Bagi dia ya realistis sajalah, manusia itu ya ada baiknya, ada buruknya. Orang baik pun kadang-kadang ya punya pikiran-pikiran buruk. Bahkan kelakuannya juga kadang-kadang ya meleset. Orang buruk kadang-kadang juga ketika pikirannya terbuka, hatinya pas jernih, mungkin ada sisi-sisi hidupnya yang baik. Nah, ini kalau dalam tradisi filsafat ya ini namanya realisme. Jadi membidik sesuatu secara realistis, kenyataan apa adanya saja. Tidak didramatisasi, juga tidak diglorifikasi berlebihan tokoh-tokohnya. Makanya novel-novelnya Dostoyevsky ini enak untuk diterima karena orang merasa, oh ya ini manusia, bukan malaikat, bukan dewa, bukan terlalu setan dan lain sebagainya. Nah, selain realistik tentu saja eksistensialis. Eksistensialis itu berarti memandang manusia dari aspek kebebasannya membentuk dirinya secara otentik. Jadi melihat manusia sebagai sosok yang punya daya dan kuasa untuk eksis secara otentik sebagai dirinya sendiri. Ya, dalam tradisi eksistensialis seperti saya jelaskan minggu lalu, manusia itu kan hakikatnya terletak pada bagaimana dia membentuk dirinya. Dia tidak punya kodrat bawaan.
Jadi manusia itu makhluk yang bebas mewujudkan dirinya, ingin jadi apa. Nah, ini namanya eksistensialis. Asumsi paling dasarnya ya tentu saja kebebasan. Jadi ini menurut saya dua ciri yang paling kuat dari pikiran-pikiran yang terungkap dalam novel-novelnya Dostoyevsky. Jadi sastra novel yang realistik dan juga eksistensialis. Oke, kita lanjut. Yo, teman-teman santai saja, dinikmati pelan-pelan. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau enggak ya diulang-ulang saja, enggak apa-apa. Kalau masih enggak paham diulang-ulang ya mungkin bisa nambah referensi ke sana kemari. Kalau masih belum paham juga ya mungkin memang belum rezeki. Ilmu itu kan juga jenisnya rezeki juga, anugerah dari Allah juga. Nah, sekarang isu-isunya secara umum. Novel yang jenisnya realis dan eksistensialis tadi secara umum ya mengangkat isu-isu eksistensialisme. Di catatan saya, isu-isu eksistensialis itu setidaknya ada 6. Yang pertama, absurdnya hidup ini. Yang kedua, faktisitas. Yang ketiga, otentisitas. Yang keempat, yang lain. Yang kelima, kegelisahan. Dan yang keenam, krisis. Yang pertama, absurditas. Jadi hidup ini absurd. Wah, tentang ini teman-teman boleh mengulang ngaji filsafat waktu kita dulu membahas Albert Camus. Absurd itu tidak jelas, tidak ada makna pasti, tidak ada apa yang kita sebut ketegasan makna, kejernihan makna. Jadi hidup ini absurd. Yang kita anggap baik bisa saja buruk. Yang kita anggap buruk bisa saja ternyata bermanfaat untuk orang lain. Kita mati-matian melakukan yang baik, hasilnya ternyata buruk. Atau ada orang melakukan kejahatan tapi kok efeknya malah positif bagi orang tertentu. Ini gambaran betapa hidup ini absurd. Ada orang kelihatannya baik sekali, tapi tiba-tiba kok dia bisa melakukan keburukan sejelek itu. Harusnya orang level dia itu ya seandainya salah tidak sefatal itu. Tapi ada loh orang itu dipuji banyak orang kealimannya, tapi tiba-tiba melakukan keburukan yang tidak terduga. Tapi ya jangan kaget, hidup ini memang absurd. Jadi tidak sepasti 1 tambah 1 2. Tidak ada makna yang objektif, universal, yang kapanpun dan dimanapun berlaku pasti baik tanpa pengecualian. Nah, ini kemarin dijelaskan agak detail waktu kita membahas Albert Camus tentang absurditas. Ilustrasinya kan tentang dewa Yunani yang namanya Sisyphus, yang dia dihukum oleh para dewa dengan cara ngangkat batu ke atas gunung terus digelundungkan lagi ke bawah. Sampai di bawah harus diangkat lagi ke atas, sampai di atas digelundungkan lagi ke bawah. Nah, terus begitu nanti sampai hari kiamat. Nah, kita itu mungkin seperti Sisyphus ini. Jadi kita melakukan banyak hal yang absurd, tidak jelas. Seolah-olah kita menganggap ini penting sekali, padahal tidak. Hanya pengulangan-pengulangan yang tanpa makna. Nah, ini isu pertama. Nanti di berbagai isu di novel banyak diangkat betapa absurdnya hidup ini. Yang kedua tentang faktisitas. Faktisitas itu ya mudahnya berhubungan dengan fakta. Kita hidup ini terlempar dalam fakta-fakta.
terlempar dalam dunia kita, yang kita sering tidak bisa menduga, bahkan tidak bisa nawar. Kok tiba-tiba jadi begini lingkunganku? Kok tiba-tiba saya pindah ke daerah sana tidak sebagaimana yang aku harapkan, ternyata daerah sana itu begini. Kita terlempar di fakta yang tidak sebagaimana kita bayangkan. Keterlemparan dalam fakta itu namanya faktisitas. Kayak teman-teman mahasiswa itu loh, dulu sebelum kuliah mungkin membayangkan kuliah itu begini, kuliah itu begitu, bla 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 bla. Terus kita menyusun idealisme kita, kalau begitu besok kalau saya kuliah akan begini, akan begitu. Tapi begitu kita masuk kuliah beneran, walah ya ternyata kok begini ya kuliah itu. Nah, itu tapi mau tidak mau kan harus kita hadapi. Itu namanya keterlemparan dalam fakta. Ini kalau dalam eksistensialisme ya isu-isu eksistensialis. Eksistensi manusia itu mau tidak mau dia berhadapan dengan situasi kondisi sekelilingnya. Kita tidak ingin sih medsos itu dipakai untuk ajang misalnya berkonflik, saling menjatuhkan. Tapi kenyataannya sudah begitu, mau gimana lagi, yaitu faktisitas. Kita inginnya sih pandemi ini selesailah bulan depan. Tapi begitu nyampe bulan depan ternyata ya masih belum. Mau gimana lagi, faktanya memang begitu. Nah hidup ini kita sering ketemu dengan faktisitas. Kita sering terlempar dalam fakta-fakta yang isinya tidak selalu persis sama dengan yang kita harapkan. Ini kayak nantang respon kita. Kita mau eksis atau tenggelam menghadapi fakta-fakta ini. Yang ketiga tentu saja otentisitas. Otentisitas itu keotentikan diri kita. Kita ini ingin jadi diri sendiri atau hanya ikut saja orang atau mengikuti massa saja, mengalir saja sesuai arus yang berjalan. Ini isu otentisitas. Ini juga isu besar dalam eksistensialis. Seperti kalau gagasannya Heidegger kan ada istilah Das-Man sama Das-Sein. Das-Sein itu manusia otentik. Kalau Das-Man tidak, manusia yang tenggelam. Di tengah fakta-fakta hidupnya dia tidak muncul. Jadi kenapa dia tidak muncul? Ya karena dia ikut saja orang lain. Karena dia mengalir saja. Dia tidak punya, kalau bahasa kita sering tidak punya jati dirinya sendiri, kekhasan dirinya sendiri. Dia tidak mampu mewujudkan dorongan dirinya sendiri. Mungkin dia takut tidak diakui di tengah masyarakatnya. Nah itu yang ketiga, otentisitas. Yang keempat, eksistensialisme juga berhadapan dengan isu hadirnya orang lain, kehadiran yang lain. Ya kita sih pengen otentik Pak, pengen hidup itu versi diri kita sendiri sesuai keinginan kita sendiri. Tapi kan ada orang lain Pak. Saya pengen sih hari ini full day terus tidur, tapi ada kuliah, ini ada dosennya. Berhadapan dengan dosen saya tidak berdaya Pak. Dosennya juga begitu, wah berhadapan dengan atasannya dia tidak berdaya. Berhadapan dengan masyarakat sekelilingnya dia tidak berdaya. Nah itu problem kehadiran yang lain. Ini juga nanti banyak jadi isu di para eksistensialis. Bahkan nanti kan Sartre sampai bilang orang lain itu neraka bagiku. Mengapa neraka? Gara-gara ada orang lain ini aku tidak bebas sepenuhnya mengekspresikan keinginanku. Kemudian eksistensialisme juga, isu-isu eksistensial juga di novel-novelnya Dostoyevsky itu dalam catatan saya ya banyak membahas juga tentang kegelisahan atau ketakutan eksistensial. Manusia yang gelisah takut tidak diakui orang lain, takut keberadaannya hampa, tidak ada maknanya, takut hidupnya sia-sia. Ini ketakutan eksistensial. Takut belum jadi apa-apa kok terus mati misalnya. Itu ketakutan-ketakutan eksistensial. Nah ini juga banyak
explore dalam novel-novelnya Dostoyevsky. Jadi ada absurditas hidup, faktisitas, otentisitas, hadirnya yang lain, kegelisahan-kegelisahan, ketakutan-ketakutan eksistensial. Nah, yang paling tampak dalam novel-novelnya Dostoyevsky itu menurut saya ya bagian krisis eksistensi atau krisis eksistensial. Ini kita mungkin juga sering mengalami krisis ini. Jadi krisis eksistensial itu ketika seseorang berada dalam kondisi tidak nyaman, merasa tidak sreg, tidak pas, tidak puas dengan pilihan-pilihan hidup atau makna-makna hidup yang sekarang dimiliki. Jadi ini namanya krisis eksistensial. Dalam catatan saya, krisis eksistensial ini sering dialami oleh anak-anak muda. Jadi pilihan-pilihan hidup, tawaran-tawaran makna yang sekarang dia pegang itu menurut dia tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginannya. Mau ditinggal bagaimana, mau tetap dipegang kok tidak cocok. Terjadi krisis-krisis. Ada beberapa hal yang membuat lahirnya krisis eksistensial ini dalam diri seseorang. Yang pertama biasanya adalah tentang kebebasan dan tanggung jawab. Jadi manusia itu kan kalau dalam eksistensialisme diasumsikan dia bebas. Tapi dia juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan bebasnya. Nah, banyak di antara kita bebasnya mau, tapi tanggung jawabnya berat. Tidak siap. Nah, ini orang terus mengalami krisis. Kita kan sering, menurutku sih yang baik ini, yang benar ini. Tapi kalau saya memegangi yang baik dan yang benar ini, yang aku inginkan tidak muncul. Misalnya ya, saya ngasih contoh yang mahasiswa sajalah, yang dunianya dekat dengan saya sehari-hari di kampus. Misalnya mahasiswa, dia bebas kok waktu ujian itu mau jujur atau nyontek. Terus dia milih, saya harusnya yang benar itu, saya harus milih kejujuran. Apapun nilai yang nanti saya dapat. Tapi kalau saya jujur, aku tahu kapasitasku. Mesti nilaiku jatuh, kemudian IP-ku jelek, nilai kuliahku jelek, dan aku harus menanggung segala resikonya. Semester depan bayar lagi, ngulang lagi, tidak lulus-lulus, dan seterusnya. Nah, ini dilema eksistensial antara kebebasan dan tanggung jawab. Aku sebenarnya bebas sih untuk misalnya bantah apa yang dikatakan oleh dosen itu. Aku tidak setuju kata-katanya dosen itu. Tapi kalau tak bantah sekarang, gawat ini, aku tidak lulus mata kuliah ini. Nah, ini kebebasan kita sering tabrakan dengan keengganan kita untuk menerima efek dan bertanggung jawab atas hasilnya. Yaitu contoh mahasiswa ya, semacam itu dalam hidup sehari-hari ya banyak. Kita kadang lebih suka milih enaknya saja, tapi efek dari senang-senang kita berat menerimanya. Kita mungkin lebih suka memutuskan memilih sesuatu, tapi kita tahu itu nanti menyenangkan, tapi juga ada efeknya yang buruk, dan kita tidak siap menghadapi yang buruknya ini. Ini namanya krisis eksistensial. Membuat orang gelisah. Ya mudahnya ini sering terjadi dalam bentuk tabrakan antara ideal dan realitasnya. Yang kedua, ini juga banyak muncul nanti di novel-novelnya Dostoyevsky. Yang kedua, kepastian kematian. Mati itu kan pasti, tidak ada manusia yang tidak mati. Dan ini menggelisahkan. Membuat orang seolah dikejar-kejar untuk segera eksis.
Kalau dia merasa belum sesuatu, belum otentik, belum tampil, belum terwujud keinginan-keinginannya, dia pasti gelisah. Ah, ini bagian dari krisis eksistensial. Yang ketiga, krisis eksistensial itu terjadi dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi misalnya begini loh, kita itu seperti tadi, kalau ada orang lain mau tidak mau harus banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sementara kalau kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, kita tidak tampil sebagai diri kita apa adanya secara otentik. Kalau kita ingin menampilkan diri kita secara otentik, ya kita harus mau isolasi, menjauh dari orang lain. Karena kalau ada orang lain, tidak mungkin kita menjalankan sepenuhnya apa yang kita inginkan. Loh, ini kan masalah juga. Jadi di depan orang lain, aku harus menyesuaikan diri. Kalau tidak menyesuaikan diri akan problem. Sementara keinginanku mungkin akan terpenuhi kalau aku menjauh dari orang lain. Tapi kalau aku menjauh dari orang lain, tidak mungkin juga, wong hidup ini membutuhkan orang lain. Nah, ini krisis eksistensial juga. Aku harus berdiri sendiri, mengisolasi diri dari orang lain, tidak terlalu banyak bersentuhan dengan orang lain. Ataukah, ya sudah, aku mengorbankan beberapa kebebasanku demi bisa dekat dan berhubungan dengan orang lain. Nah, yang sering juga jadi sumber krisis eksistensial adalah makna hidup. Jadi banyak orang yang gelisah mencari makna hidup. Banyak orang yang ingin hidupnya bermakna, maka dia mencari ini makna hidup yang pas untukku ini apa. Kadang-kadang tidak ketemu-ketemu. Mungkin sampai dewasa, bahkan sampai tua juga tidak nemu makna hidup ini yang pas, yang cocok. Akhirnya dia cemas, akhirnya dia takut. Terjadi tadi krisis eksistensial. Nah, jadi itu antara lain ya gambaran-gambaran krisis eksistensial yang banyak juga kita temukan dalam novel-novelnya Dostoyevsky. Jadi novelnya Dostoyevsky ini genrenya adalah realisme eksistensial. Ya, realisme berarti memotret fenomena apa adanya, baik fenomena lahir maupun fenomena batin, dan fokus pada eksistensi manusia. Fokus pada eksistensi manusia berarti bagaimana manusia membentuk dirinya, bagaimana pergumulan manusia mewujudkan dirinya. Dengan isu-isunya tadi, absurditas hidup, faktisitas, otentisitas, hadirnya yang lain, ketakutan atau kegelisahan eksistensial, dan juga termasuk krisis-krisis eksistensial.